Selamat siang teman-teman online semua dimanapun berada. Balik lagi di kesempatan yang bahagia ini kita mau panen online dan ini bakalan panen yang terakhir juga buat pertama kalinya online di tahun ini. Kita sudah menyiapkan gunting untuk memotong wadah. Semoga kalian semua di setiap harinya sehat, bahagia selalu bersama orang-orang tercinta dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Semangat kerjanya ya. Nah, jadi hari ini kita mau panen cabai rawit. Ini dia cabai rawitnya. Ini cabai rawitnya itu dieman-eman teman-teman, ternyata nggak bisa tahan lama. Daunnya sudah layu karena nggak cocok dengan cuaca suhu udaranya. Walaupun di dalam rumah lumayan hangat bagi manusia, tapi bagi cabai ini dingin. Jadi hari ini kita mau petik 2 pot cabai rawit yang super pedas. Setelah selesai petikin ini semua, lalu kita cuci bersih, kemudian kita bekukan. Keluarga kami itu nggak setiap hari makan cabai teman-teman. Di sebelumnya kalau kita butuh cabai gitu ya, kita potong saja. Jadi itu nggak dipetik semua yang merah-merah, enggak. Kalau butuh 2, ambil 2 untuk ngoseng-ngoseng. Karena musimnya sudah habis, jadi kita petik semuanya. Bagaimana dengan cuaca di kota kalian? Panas, mendung, berangin. Nah, di keluarga kami itu nggak setiap hari makan cabai teman-teman. Bahkan 1 bulan itu nggak makan cabai juga ada. Kalau mau masak apa gitu, oh ini cocok pakai cabai gitu. Ada yang masak harus pakai cabai, kalau nggak ada cabai nggak marem. Satu lagi selesai nih, oh ada ini yang di bawah. Rantingnya itu juga layu, lama-lama kering, terus mati. Ini panennya dihitung teman-teman, 1 potnya, 1 pohon kita dapat 43 biji cabai rawit. Marem. Dan ini enggak langsung dimasak semua. Kita pakai masaknya itu cuma 4, 5 dan kita enggak setiap hari, enggak setiap minggu makan cabai. Selanjutnya kita petik yang di pot hitam. Sambil kita panen cabai rawit, kita akan bercerita tentang kisah kehidupan, pengalaman kehidupan dari awal sampai sekarang. Jadi itu bakalan panjang sekali ini ceritanya. Nanti kalau tenggorok aku sudah kering, baru kita berhenti cerita ya. Dan ini sudah disiapkan air, biar nggak lompat-lompat gitu. Jadi dari awal sampai sekarang gitu. Biar teman-teman yang pengen tahu, langsung saja ke vlognya, lebih mudah kan. Nah, di vlog pertemuan sama papanya Aldo sudah ada cerita di situ, ada vlognya, jadi nggak usah diulang-ulang, capek kalau ngulang-ulang terus, jadi ketemunya di online. Dan di vlog itu aku bercerita tentang cowok yang aku sukai, teman hidup yang aku mau gitu, apa itu namanya. Nah itu kan nggak merokok karena aku nggak suka setiap hari di ruangan ada orang merokok, itu nggak bisa nafas teman-teman, hidung aku ini mampet. Dan sudah ada pekerjaan, belum punya anak. Di situ itu bukan berarti aku nggak mau suami aku punya anak teman-teman, itu karena belum nikah kan. Aku sudah punya anak, maunya dia, aku nyarinya itu pasangan hidup aku itu menerima aku apa adanya, sayang sama anakku, enggak pelit sama anakku, sama aku enggak pelit. Orang kan kelihatan, sudah tahu kan, kita kan sudah ngobrol, sudah telepon face to face gitu. Jadi itu cowoknya itu aku maunya itu yang belum punya keturunan, belum punya anak, nggak ada bawaan gitu teman-teman. Kok kamu nggak mau dia punya bawaan? Itu terserah pilihan masing-masing kan. Aku punya bawaan, calon suami aku punya bawaan, itu bayangan aku itu nanti aku punya bawaan, dia punya bawaan 2, 3, 4. Kedepannya itu ruwet gitu loh. Soalnya itu kan punya anak sana, punya anak sini, nanti kita punya anak, jadi itu 3 yang harus kita tanggung jawabkan gitu kan. Nah setelah cocok, saling sayang, akhirnya papanya Aldo mau menikahi aku teman-teman, mau membina rumah tangga dengan aku, anakku. Dan itu sebelum kita nikah itu aku tanya ke papanya Aldo, karena membina rumah tangga itu sulit-sulit, susah-susah, gampang teman-teman, apalagi ini kan banyak tahun setiap hari, jadi itu lebih baik ditanyakan sebelum menikah. Buat apa kalau kita menikah, setelah menikah
sudah menyiksa, bertengkar, banyak ini, nggak bahagia, banyak itu, banyak ini, banyak itu. Lebih baik kan nyari yang lebih baik, yang lebih cocok, ataupun ditunda. Ini kan kembali ke masing-masing ya. Kalau aku itu nyarinya yang cocok untuk diri sendiri, untuk anakku, terserah mau orang mau ngomong apa, terserah ya, karena yang jalanin kita kan. Aku tanya ke papanya Aldo, nanti kalau setelah kita nikah, apa yang mau direncanakan, apa yang kamu mau gitu ya. Suami aku mau hidup bahagia, kamu hidup sama aku di sini, aku nggak bisa hidup di Indonesia gitu. Kalau aku mau di mana saja, oke teman-teman, asalkan semua baik, keluarganya menerima aku, anakku gitu. Aku sih oke saja, nggak masalah soal cuaca atau makanan, aku nggak ada masalah, yang penting ada makanan, nggak ada beras bisa makan nasi. Beras nasi, nggak ada beras bisa makan mie, kalau nggak suka roti ada kentang, karena ada pilihan tergantung kitanya. Terus aku tanya ke papanya Aldo, nanti kalau kita sudah nikah, kamu mau punya keturunan, punya anak dari aku nggak? Suami aku bilang iya mau, tapi suami aku nggak mau di waktu itu teman-teman, karena memproses visa. Bener juga ya, rata-rata orang yang aku ketemui, orang Norwegia, orang bule di dating site itu, mereka itu punya anak itu harus bener-bener gini gitu teman-teman, ekonominya ada, sudah punya rumah. Kan ini kan menghidupi manusia gitu ya. Jadi itu tanggung jawabnya itu besar. Tanggung jawab itu bukan hanya mendidik saja, kita dititipin anak, kita harus bisa mendidiknya, kita mencukupinya, bekali dengan akhlak. Nah, suami aku itu di tahun pertama dia nggak mau teman-teman, karena itu kan aku lagi proses itu di Jakarta, terus aku sama Aldo di Jakarta, terus pindah ke Bali. Itu suami aku nggak mau, dan aku rasa nggak taunya setelah nikah juga nggak mau teman-teman, bener. Aku nggak mau sedih, aku nggak mau nyusahin kamu, nggak mau nyusahin diri aku sendiri. Emang sih kalau dipikir-pikir bener juga. Suami aku kerja di sini, sedangkan aku di Bali, nanti aku sendiri di sana, punya anak kecil, hamil, ribet, mau pindah proses ke sini, ribet. Bener juga sih. Terus akhirnya itu aku gregetan, terasa tertipu gitu kan. Itu aku di Bali itu 1 tahunan teman-teman, nggak lama alhamdulillah. Terus pindah ke sini, ke Norwegia. Akhirnya aku yang belum siap, karena kenapa? Pindah di sini itu nggak seperti di Indonesia teman-teman. Di sini harus belajar bahasa, setiap hari sibuk dengan ngurus anak, harus ke sekolah bahasa, belanja. Hari-hari itu stres, akhirnya aku yang belum siap, karena kalau punya anak itu kan harus bisa bahasa. Bagi aku itu harus punya anak itu harus mentalnya kuat, ekonominya ada, karena itu titipan dari Yang Maha Kuasa teman-teman. Jadi itu kita harus mencukupi, mendidik, harus ada waktu sama anak juga. Anakku masih kecil waktu itu aku belum siap teman-teman. Kenapa hari ini aku bikin vlog seperti ini? Karena di tahun kemarin, tahun ini itu ada yang komen 1, 2, 3, 4, 5, ada yang komen belum pernah komen langsung berkomen yang tidak baik, yang ada yang nyuruh-nyuruh, ada yang bla 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 gitu, bervariasi. Ada yang datang tiba-tiba datang gini, membawa surga, neraka, masa tua, masa hidup, masa di kuburan gitu. Seolah-olah dia yang menentukan kehidupan saya di sini teman-teman, seolah dia yang bikin aku hidup di dunia ini gitu kan. Hidup ini nih sudah ditentukan sama Tuhan dari sebelum kita lahir teman-teman. Jodoh sudah ditentukan sebelum kita lahir. Kita kan bisa berdoa, berusaha. Setelahnya Allah yang meridhoinya. Ada juga yang bilang, Mbak bikin anak yang cewek dong. Masa cowok aja, Bun? Kenapa Aldo nggak dikasih adik? Kasih dong, Aldo kan sudah besar, nggak kasihan ya sama Aldo. Dan itu yang komen itu gini, membawa soal surga neraka, mati nanti gitu. Bagi aku ya, kita berusaha, berdoa, nggak pantang menyerah, pokoknya keep spirit gitu. Itu yang komen itu bener-bener gimana gitu teman-teman. Soalnya dia itu seperti menghina gitu loh. Kamu ini sudah kecukupan kok kamu belum punya anak, apa kamu nggak kasihan sama suami kamu? Terus ada yang komen, kalau kamu bener-bener sayang sama suamimu, cinta sama suamimu, kasihlah suamimu anak. Itu kamu jangan mikirin kamu sendiri, kamu seorang wanita itu wajib memberikan anak sama
ke suami. Sedangkan suami aku santai-santai. Suami aku nikahin aku itu bukan karena aku menikahi dia, aku pengen punya keturunan. Enggak teman-teman, rata-rata orang yang aku kenal enggak seperti itu teman-teman. Suami aku menikahi aku bukan mencari keturunan. Ada juga cewek mau menikahi orang bule karena pengen keturunan. Jadi itu sebelum menikah dia berusaha untuk hamil biar dinikahi. Suami aku itu menikahi aku itu apa adanya teman-teman. Nggak ada, aku menikahi dia karena aku mau keturunan. Itu enggak teman-teman. Menikahi ikhlas, jalani setelah pernikahan. Jadi itu nggak ada ini nggak ada. Oh ini punyaku, ini punyamu. Nggak ada teman-teman. Karena dia ikhlas menikahi aku apa adanya. Jadi itu kalian jangan menyangka-nyangka, jangan seuzon, itu nggak baik. Karena itu akan menyakiti. Yang seperti ini nih nggak cuman aku saja teman-teman, ada juga yang menghina karena belum punya keturunan terus dihina-hina. Itu nggak baik teman-teman. Setahu aku ya, kita sholat, kita tahajud, kita sedekah, kita puasa. Kalau kita jahat ngatain manusia, kita jahat sesama manusia, kita ngatain, kita jelek-jelekin, itu pahala amal nggak akan diterima sama Allah yang Maha Kuasa, sama Tuhan nggak akan diterima teman-teman, karena kamu jahat sesama manusia. Ini setahu aku ya, ini aku jadi jengkel karena kenapa banyak sekali di luar sana itu pengen punya anak, sudah berusaha belum dapat. Ada juga yang bener-bener nggak mau punya keturunan, ada juga yang menikah sesama jenis, ada juga yang kawin kontrak, ada juga yang nggak mau ada pernikahan. Jadi itu tergantung kembali ke masing-masing mau apa, toh sudah pada dewasa. Nah kalau kita hidup bersama satu atap, kita keluarga, baru kita ngomong baik-baik, menasehati, bukan langsung datang-datang menghina gitu. Nanti sudah ada juga ya, sudah punya anak gitu ya. Oh, anaknya seperti ini, padahal itu baru lahir ngepost gitu, bukannya selamat ya ini. Lah kok anaknya cewek lagi? Oh, itu anaknya nggak mirip. Gimana sih bikinnya? Ini aku bisa bercerita ini karena pengalaman, karena juga pernah melihat, pernah membaca. Nanti sudah nikah, bayi tabung, nanti diocehin sama netizen. Itu nggak sabaran, harus sabar, berusaha, tawakal. Nggak langsung bikin bayi tabung, itu kan nggak baik. Nanti kalau nggak bikin bayi tabung, nanti itu kenapa nggak bikin bayi ke dokter? Kan ada duit, langsung aja kan enak. Tuh kan serba salah, di sini salah, di situ salah. Nggak tahu mereka itu maunya apa. Maunya itu kita seperti mereka gitu teman-teman. Nggak bisa, nggak ada manusia yang sama di dunia ini. Ada orang kaya raya, tanahnya banyak, punya rumahnya banyak, anaknya ada, tanahnya di mana-mana, rumahnya di mana-mana, tapi dia belum pernah sedekah rumah, sedekah tanah, belum pernah. Sedangkan ada orang rumahnya biasa, tanahnya sedikit, tanahnya disedekahin ke masjid, ke manalah itu anak yatim atau apalah namanya, sedekah, terserah sedekahnya di mana yang mau gitu kan. Itu kan kembali ke masing-masing. Kita nggak bisa kamu tanahnya banyak sedekahin, nggak bisa. Itu kan hak mereka. Toh dia juga sudah tahu, sudah ngikut ke pengajian tentang keagamaan, sudah ketemu Bapak Kiai banyak kali, sudah tahu agama. Masa iya kita nyuruh-nyuruh orang untuk bersedekah? Kan nggak mungkin. Itu sedekah itu dari hati kita sendiri teman-teman, nggak ada paksaan. Jadi itu kembali ke masing-masing, seperti kita punya anak. Nah setelah tinggal di Norwegia akhirnya bisa paham bahasa sedikit-sedikit, terus akhirnya kita rencana punya anak teman-teman. Dan 1 tahun belum dikasih, kita sudah usaha belum dikasih. Kalau suami aku itu enak sekali teman-teman. Kita kan sudah berusaha jangan sampai stres. Suami aku bilangin aku gitu teman-teman, malah aku yang stres itu nggak baik loh teman-teman. Stres itu kalau kita mau proses hamil itu kita nggak boleh stres, nggak boleh kecapean, harus happy. Suamiku bilangin aku, kamu jangan terlalu memaksa untuk hamil,
hamil, jangan gitu. Malah suami aku itu ada yang menuduh aku nggak mau ngasih keturunan sama suami aku, nggak, malah menuduhnya itu sakit. Bener teman-teman, hidup ini nggak hanya dengan ada anak perfect gitu, nggak teman-teman. Ada yang punya anak melantarkan orang tuanya, ada sebelum nikah hamil duluan punya anak nggak bisa menjaga, ada yang belum menikah akhirnya hamil duluan terus dibuang, digugurkan, banyak. Jadi itu jangan ngata-ngatain orang yang belum kenal, nggak tahu apa gitu. Ini aku jengkel jadi lupa ini mau panen, jadi sedih. Itu netizen itu nggak tahu perjalanan aku gimana, nggak tahu menjaga anakku waktu kecil gimana rasanya, menjaga anakku waktu kecil itu nggak tahu gimana aku sama suamiku berusaha, nggak tahu. Mereka ngoceh semaunya, mulutnya saja pengen disumpel sama ini sini aku sumpel mulutmu sama cabai rawit ini. Itu yang menghina anakku. Semua yang ada penghinaan sama anakku, penghinaan jasmani, penghinaan soal anakku kan, itu aku tutup, itu komennya aku tutup. Aku nggak mau, karena nanti kenapa kalau dibuka nanti kan pasti ada yang komen datang gitu kan. Terus walaupun itu komennya positif, tapi kan nanti baca yang komen jelek itu, yang menghina, yang membanding-bandingkan anakku, dibanding-bandingkan sama anak orang lain, anak kawin campur. Terus aku dibanding-bandingkan sama kawin campur yang anaknya banyak. Nggak bagus teman-teman, nggak baik membanding-bandingkan, nggak baik. Orang kan masing-masing impiannya apa, cita-citanya apa. Buanglah itu sifat-sifat kamu yang jelek-jelek itu, buang, biar negara kita, kota kita menjadi kota bahagia, desa bahagia. Karena kebahagiaan itu sangat penting banget. Hidup ini hanya sebentar. Berbaik sangkalah, berbaik sama orang-orang sekitar lah. Jangan sok-uzon, jangan sok-sok gini, jangan. Walaupun nggak menyakiti badan, akan menyakiti perasaan. Ada juga yang komen nulis begini, Mbak, kamu gak kasihan sama suamimu, dia sudah menikahi kamu, baik sama anakmu, jangan mikirin dirimu sendiri, mikirlah suamimu yang sudah mau ikhlas menikahi kamu. Orang yang komen seperti ini bener-bener kepala, mulut, jarinya bener-bener gak pernah belajar. Padahal selama ini saya belum pernah cerita pribadi ini, belum pernah ke orang lain, belum pernah ke tetangga, belum pernah sama sekali. Jadi ini cerita hari ini spesial teman-teman, karena belum pernah keluar rumah. Kalau aku nggak ada rasa kasihan, nggak ada rasa empati, nggak ada akhlak, berarti itu sudah nggak bahagia sama suamiku, berarti aku sudah nggak nyaman. Nah, kalau aku sudah nggak nyaman, pasti aku sudah lari dari lingkungan yang membuat aku nggak bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu penting, membahagiakan diri sendiri. Bagiku sangat penting mencintai diri sendiri, membahagiakan diri sendiri lahir dan batin. Benar jika saya baca komen yang suram, jelek, hatinya rasanya itu pengen nyari dia. Benar teman-teman. Terus tahun kemudian aku program apa itu namanya, minum pil, hormon-hormon itu. Ini aku sudah lemes teman-teman. Tapi yang netizen yang itu nggak banyak sih, banyak yang baik daripada yang sok suci, sok-sok ini, sok-sok tahu. Semua orang kalau mau menikah sudah tahu, sudah direncanakan kan. Saya menikah sama suami ini sudah rencana, oh aku akan pindah seperti ini. Enggak, nikah, ayo kita nikah, terus bikin anak, gini, anak lagi. Kamu anaknya berapa anak? Oh, anakmu kok cuma 1, anakku sudah 5. Kamu ini bikinnya gimana sih? Nggak pandai. Itu kan sudah ditakdirkan dari sananya. Hidup ini nggak seperti itu. Kalau suami aku nurut aku aja teman-teman. Yang penting aku nggak kesiksa, nggak stres, nggak kecapean. Kalau suami aku kok lupa ini mau metik. Kalau suami aku terserah aku saja. Rasa stres aku ini belum hilang, rasa capek di pikiran, di badan ini belum hilang teman-teman. Jadi itu aku belum siap proses bayi tabung. Karena bayi tabung itu butuh mental yang kuat, bener. Disuntik banyak kali dan
bau-bau obatan, minum obatan itu aku proses hamil itu enggak di dokter, minum susu, minum obat-obatan, enggak suntik-suntik itu enggak, suntik hormon itu enggak, cuman minum-minum gitu. Itu sudah mual, mutah-mutah. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, oke. Setelah beberapa bulan setiap mau minum tuh muntah, akhirnya lemes, akhirnya stres karena badan kita nggak sama teman-teman. Badan kita itu, apalagi sekarang aku sudah umur, suami aku nggak maksa aku harus punya anak, itu nggak maksa teman-teman, nggak ada maksa-maksaan. Yang penting kita nikmati hidup ini. Orang nggak mau punya anak juga banyak teman-teman. Jadi kamu itu yang suka bla 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 sama orang lain itu, hentikan mulutmu itu. Orang menikah itu sudah tahu akan tua, dan tuanya gimana itu sudah ditentukan. Banyak orang nggak punya anak tapi mereka bisa masa tuanya bahagia, masa tuanya bisa membiayain. Nah, kita kan pengen punya anak ya. Nah, anak yang kita kandung ini nggak tahu rencana kita teman-teman. Orang tuanya pengen punya anak ini nanti menjaga kita. Tapi kan kita rencana gitu ya, tapi kita nggak tahu takdir anak ini gimana nanti ke depannya. Kita hanya pengen punya anak untuk menjaga kita masa tua, untuk kita nanti gini-gini, biar ramai, biar ini, biar ini. Nah, sedangkan anak yang kita kandung, kita keluarkan itu, dia di dalam rahim itu dititipkan sama Allah yang Maha Kuasa. Kita dipercayai, kita dititipin anak biar bisa menjaga, mencukupi, mendidik. Ada yang juga punya anak 1 cukup, ada juga yang anak 2 cukup, ada juga punya anak 1 nggak cukup, pengen anak nggak dapat. Ada. Kita enjoy saja, jalani hidup ini apa adanya. Ya itu sambil bekerja, sambil menikmati hari-hari di musim gugur, musim panas, musim panen, musim hujan, musim salju. Kita nggak bisa duduk sampai sini, ya Allah ya Tuhan, ya Allah ya Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa untuk khusus untuk minta anak, berdoa ini, sholat, tahajud, terus makan. Nggak bisa, kita harus beraktivitas juga. Karena badan kita ini, pikiran ini nggak boleh stres kalau kita mau punya keturunan teman-teman. Nah, setelah proses itu sampai beberapa bulan, akhirnya aku kan nggak kuat ya teman-teman. Bener itu, ya Allah. Jadi kamu jangan menilai orang nggak punya anak terus kamu menghina gitu ya. Karena itu sudah plan mereka teman-teman, sudah rencana. Jangan disalahkan yang ceweknya saja. Seolah-olah ini cewek ini serba disalahin gitu loh. Karena itu kan suami istri itu sudah dua-duanya ini sudah tahu gimana rencananya berumah tangga. Punya anak itu nggak cukup hanya disekolahin saja. Kita juga butuh waktu kita untuk anak. Terus nanti punya anak, bajunya jelek dirasanin sama orang yang kenal sama kita di media sosial, di dunia nyata. Anaknya bajunya bagus-bagus, ada hutang, duitnya dibeliin baju, utangnya nggak disarutang. Orang nggak suka, orang ngomong-ngomong gini, orang gini-gini itu bikin lemes, bikin males, bikin nggak semangat gitu loh. Ini tangan aku sampai dingin bener. Iya, tangan aku dingin loh. Jari jemariku bener-bener dingin banget, ya Allah. Setelah proses-proses minum obat susu itu ya, terus akhirnya beberapa bulan kemudian, setahun gitu ya, aku gemuk banget teman-teman. Dan akhirnya itu aku ternyata ada isinya, tapi itu nggak tahu teman-teman, ini sebelum ada corona, sebelum aku di YouTube. Jadi ini cerita ini semua sebelum di YouTube teman-teman, karena aku di YouTube itu belum lama. Ternyata itu aku hamil 4 minggu, itu nggak tahu teman-teman, bener itu kecapean, ya Allah, itu waktu liburan itu. Dan musim panas itu kan sibuk sekali, jadi tuh nggak tahu, karena umur aku kan sudah 40-an ya, dan itu aku keguguran itu teman-teman. Suami aku nggak sedih tapi nggak sesedih aku. Suami aku, itu bukan rezekinya kita, kamu harus kuat, kamu harus sabar, berusaha. Suami aku sedih tapi itu nggak menyalahkan aku, itu nggak seperti nitisan. Jadi itu cowok sama cewek itu saling melengkapi gitu. Jadi itu aku keguguran teman-teman waktu itu, waktu belum jadi YouTuber itu, belum ada corona itu. Ya Allah, sedih tahu nggak, karena sudah usaha gitu kan ya, jadi sedih. Sebenarnya aku nggak mau nangis, nggak mau sedih. Sedih kenapa ya? Karena itu tadi, karena sudah berusaha. Waktu nikah di cancel karena suamiku nggak mau, karena kita berjauhan. Terus akhirnya sudah hidup bersama.
aku nggak bisa bahasa, kan aneh. Sebenarnya tadi itu aku mikir-mikir mau bikin vlog gitu, ya Allah nanti aku nggak tahan gitu. Tapi daripada nanti ada yang menghina aku lagi, menyalahin aku lagi, aku lebih baik aku cerita bikin vlog gitu. Anakku juga nggak maksa teman-teman, nggak maksa. Aku harus punya adik, harus itu. Dia karena dia tahu, dia itu penyayang orang tua, penyayang anak-anak. Dia tahu bagaimana proses bikin anak itu tahu. Umur orang tua punya anak, kesuburan itu tahu. Dan dia nggak maksa teman-teman. Punya anak lagi, oke. Nggak punya, nggak apa mama. Nggak usah stres, nggak usah gini mama. Nanti kan yang tahu yang di atas gitu. Jadi sedih. Sebentar lagi anakku pulang, aku nggak mau nangis di depan anakku. Kalau anakku tahu aku nangis itu dia diem aja sampai beberapa hari. Aku nggak mau ini cabai. Ini cabai nanti dibekukan. Kalian yang menghina aku nggak tahu gimana masa aku menjaga anakku. Dan tahun ini aku juga terlambat teman-teman. Terlambat 2 bulan. Itu nggak nyangka juga, nggak ada rencana juga. Terus akhirnya aku pergi ke apotik, ke shopping mall, beli tes-tesan dan ini tes-tesannya. Beli yang ini 1, yang paket plastik 1. Sudah ini tuh. Negatif. Yang plastikan juga negatif. Jadi ngeceknya 3 kali teman-teman. Ada tes-tesan yang plastik 1 box itu kan 5, tapi pakai 2 saja sudah cukup, ini 1. Dan negatif. Doain ya teman-teman. Semoga di umur yang banyak ini dipercayai sama Allah yang Maha Kuasa. Dititipin sama Allah yang Maha Kuasa seorang anak dari suami aku. Amin ya Allah. Musim panas tahun 2022, aku terlambat 2 bulan, terus dicek. Setelah liburan itu, aku cek negatif. Suami aku, nggak apa-apa negatif, jangan stres. Aku bahagia kamu hamil, bisa punya anak bersama-sama. Suamiku lebih bahagia jika aku nggak stres, nggak kecapean, lebih bahagia daripada aku stres. Gini malah suamiku nggak bahagia teman-teman, kerja nggak enak, di rumah dia nggak enak karena melihat aku sedih. Terus suami aku nggak memaksa aku harus punya anak tahun ini, itu enggak. Suamiku tuh santai teman-teman, bener. Kalian netizen yang julid-julid, kamu aja yang nggak santai hidupnya. Nah, bagi teman-teman cewek dan juga teman-teman cowok yang sedang program hamil, semangat, makan makanan yang sehat, jangan stres, jangan kecapean, jaga kesehatan, olahraga, ambil yang positif-positif, ambil yang disukai, dan buang jauh-jauh yang kita dengar negatif, buang saja, nggak usah diambil teman-teman, karena itu nanti kalau diambil akan merugikan saraf-saraf badan-badan kita teman-teman. Jadi itu kita harus santai, bahagia, makan apa yang kita sukai. Yang penting makan yang sehat-sehat ya. Semoga programnya lancar, suami istri sehat selalu, lancar sampai lahiran. Amin ya Allah, dikaruniai anak yang sehat, komplit, lahir dan batin. Amin ya Allah. Semoga teman-teman semua di luar sana yang pengen punya anak disegerakan mengandung, sukses dalam pekerjaannya, bahagia di rumah tangganya. Amin ya Allah. Semangat ya teman-teman buat kalian semua yang pengen punya anak. Semangat, usaha lahir dan batin. Amin ya Allah. Ada juga yang nulis komen seperti ini, kalau aku ngasih anak ke suami aku tambah cinta, tambah sayang, tambah perhatian ke anak aku juga ke aku gitu teman-teman. Seolah-olah suami aku menikahi aku itu ada maunya, nggak ikhlas. Nah kalau orang melakukan sesuatu nggak ikhlas, pasti kepikiran, pasti diungkit-ungkit, seperti ngasih ke orang nggak
ikhlas terus diungkit-ungkit ada maunya, karena mereka mengasihi itu ada maunya, makanya dibahas lagi karena nggak ikhlas. Suamiku itu ikhlas teman-teman. Nah, jadi ingat juga ada yang komen seperti ini, katanya kalau saya punya anak sama suami aku kasih sayangnya akan berkurang ke anakku, apa-apanya akan berkurang gitu katanya, aku takut seperti itu. Ini netizen ini bener-bener aneh ya, pasti dia ini orangnya nggak baik, pasti ini pikiran mereka penuh dengan kecurigaan, nggak pernah percaya sama orang. Pasti dia ini juga kasih sayangnya berkurang, kasih sayang entah itu sama binatang, sama tanaman, sama lingkungan sekitar, apalagi ke orang ini pasti kasih sayangnya berkurang banget. Makanya menuduh seuzon ke orang yang belum pernah ketemu, bahkan nggak kenal, melihatnya di media sosial saja. Nah, bagi kami orang menikah itu tujuannya nggak cukup dengan punya anak saja. Di dalam setelah menikah itu banyak sekali yang harus dicukupi biar rumah tangganya itu tetap kokoh gitu. Nah, ada kan orang bilang, bahkan banyak orang yang bilang, banyak anak itu banyak rezeki loh bunda, kakak, mbak, bapak, tante, uncle. Anak itu punya rezekinya masing-masing loh gitu. Nah, bagiku itu memang benar, anak itu bawa rezekinya masing-masing. Tapi kalau anak masih kecil itu masih tanggung jawab orang tuanya dari di dalam perut, melahirkan, TK, SD, SMP, bahkan sampai lulus sekolah. Dilandasi orang tuanya dengan kerja keras, tidak putus asa, sabar, tidak pernah mengeluh demi anak dan istri, demi keluarga. Ada juga banyak anak nggak bisa mencukupi anaknya, nggak bisa menyekolahin anaknya. Ada juga banyak anak semua perfect, bisa nyekolahin tinggi, bisa kemana-mana. Ada juga punya anak nggak pernah ngasih nafkah, nggak pernah jaga, tapi bisa beli minuman, bisa beliin untuk pacarnya, bisa apa-apa, tapi sama anaknya nggak peduli. Ada peduli cuman bilangnya saja peduli. Mungkin ada juga keluarga sudah punya anak, istri ada, sudah punya rumah, tapi sering ngeluh, sering minta uang ke orang tuanya, sering ini, sering itu ke orang tuanya, tapi orang tuanya ini nggak bisa nolak karena itu anaknya. Sedangkan orang tuanya ini sudah tua, orang tuanya ini bukan orang kaya, nggak ada kerjaan tetap. Ada juga sebaliknya, ada anak yang sudah dewasa nggak pernah minta ke orang tuanya, sering membantu walaupun itu pas-pasan ekonominya, kadang menabung untuk membantu. Jadi takdirnya anak itu masing-masing teman-teman. Ada suami istri punya anak banyak, terus sudah tua, anaknya sudah berkeluarga, nanti ini suami istri ini sudah tua kan, nggak bisa apa-apa, nggak punya tabungan, jadi itu anaknya yang wajib menjaga. Dan anaknya ini terus akhirnya udur-uduran, akhirnya sepertinya nggak ikhlas jaga orang tuanya. Sedangkan semua tahu ya, jaga orang tua itu ikhlas, nggak ada pamrih agar bisa mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat surga, dapat segalanya karena menjaga orang tua. Nah, di setiap orang menikah, membina rumah tangga itu tujuannya berbeda-beda teman-teman. Ada orang menikah sama orang luar negeri itu untuk memperbaiki keturunan, ada untuk lompatan agar bisa tinggal di negara maju, akhirnya bercerai. Ada juga mencari hartanya saja. Banyak juga orang sudah menikah, entah itu menikah luar negeri, dalam negeri, itu nggak mau punya keturunan. Ada juga berteman baik banget, lengket seperti perangko, bahkan lupa sama teman yang lain. Setelah temannya hamil, melahirkan, nggak pernah ngasih selamat karena sudah bubar, nggak punya ikatan lagi. Ada juga yang proses bayi tabung, ada juga proses bayi kembar, ada juga keluarga dikaruniai anak tapi nggak bisa menjaga anaknya walaupun mereka punya ekonomi. Jadi rencana kita, cita-citanya kita, kemauannya kita, kehidupannya kita
Takdirnya kita itu berbeda-beda. Yang penting kita nggak menyakiti orang, nggak nyusahin orang, dan juga nggak merugikan orang lain. Jadi itu kembali ke masing-masing. Kita jalani hidup ini apa adanya. Yang penting kita bahagia bersama keluarga yang kita cintai. Daripada kita seuzon, jelekin orang kesana kemari, lebih baik kita koreksi diri sendiri, membahagiakan diri sendiri, membahagiakan keluarga, orang tua, membahagiakan tetangga, membahagiakan rumah dengan shopping-shopping apalah untuk di dalam rumah. Kita lanjutkan panen. Ini tenggorokanku sudah kering. Nah, bagi teman-teman yang pengen tapi belum siap punya anak, semangat, sabar, raih cita-cita yang sekarang ini yang apa yang dimau. Karena punya anak itu tanggung jawabnya besar, teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang nanti ditulis di videonya. Biar yang baca tambah mumet. Aku biar tambah marem. Sudah ngomong. Di videonya ada tulisannya lagi. Nah, itu tadi hari ini kita panen. Sudah selesai nih panennya. Nggak tahu ini nanti bisa semi nggak ya. Mudah-mudahan bisa semi. Tapi nggak bisa, tahun kemarin mati. Ini tahun kemarin bukan cabai ini teman-teman. Tahun kemarin cabai rawit asli pedes. Pedesnya tambah ekstra seperti setan. Bener. Ini nggak pedes banget. Pedes tapi nggak seperti pedes yang cabai rawit kita panen tahun lalu itu. Ini nanamnya kecil teman-teman. Terus ditaruh luar. Nggak cocok. Tahun ini kan udah terus ditaruh di dalam. Cocok sedikit-sedikit gitu. Akhirnya musim dingin panen. Sudah dulu hari ini, itu tadi hari ini kita panen cabai rawit, juga bercerita kisah kehidupan kami, perjalanan kami selama di pernikahan itu tadi. Dan kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata negatif, saya mohon maaf, buang saja yang negatif, ambil yang positif. Kalau nggak suka, nggak usah didengerin, nggak usah diambil. Kalau suka, silahkan didengerin. Ambil yang baik-baiknya saja. Kita jumpa kembali di vlog selanjutnya ya. Have beautiful day untuk teman-teman semua. Salam hangat online. Sebentar lagi anakku pulang teman-teman. Kita mau masak. Thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Enjoy life.